Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2B Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Anggota kami terdiri dari Virial Andara, Dwi Sri Ayu Anissa, Dwi Rizky Adiyati, Farah Nur Azizah, Delia Nur Indasari, Dina Wibianti, dan Fahmela Afifah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Apa saja sih ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi, yang pertama, biologi sebagai sains, yang kedua, kerja ilmiah, yang ketiga, penelitian dan percobaan biologi sederhana, yang keempat, objek, ragam, dan permasalahan biologi, dan yang kelima, bekerja di laboratorium. Yang pertama itu biologi sebagai sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Kemudian sains dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ilmu sains alam, yang kedua ada ilmu sains sosial. Selanjutnya, ada karakteristik sains. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja karakteristik sains itu? Karakteristik sains dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rasional. Rasional itu berarti berpikir secara logis menggunakan nalar. Yang kedua, objektif. Sains adalah sebuah kebenaran yang apa adanya, karena sains itu didasarkan oleh data-data. Yang ketiga, empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Dan yang terakhir adalah akumulatif. Akumulatif itu berarti sains harus berdasarkan teori lama yang sudah disempurnakan, ditambah, ataupun diperbaharui. Nah, kalian tahu tidak biologi itu apa? Biologi itu merupakan bagian dari sains yang telah kita bahas tadi. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik makroskopis yang dapat dilihat langsung dengan mata atau mikroskopis yang dapat dilihat dengan mikroskop. Karena semakin berkembangnya zaman, pengamatan dan eksperimen biologi juga ditinjau dengan penemuan peralatan modern, sehingga objek kajian biologi semakin beragam dan banyak. Oleh karena itu, biologi dibagi beberapa cabang, yaitu anatomi, botani, fisiologi, genetika, morfologi, dan mikrobiologi. Karya ilmiah, suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah.
kerja ilmiah. Yang pertama, sikap ilmiah. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses. Yang ketiga, metode ilmiah. Yang pertama, sikap ilmiah, yaitu memiliki sikap yang peka, logis, kritis, objektif, toleransi, jujur, tekun, optimis, berpikir terbuka, teliti, dan lain-lain. Yang kedua, ada proses pendekatan keterampilan, yaitu suatu cara agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Proses pendekatan keterampilan mencakup perkiraan data, mengajukan pertanyaan, observasi, menyajikan data, menafsir data, mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, metode ilmiah, yaitu teknik keilmuan yang berupaya untuk mencari atau merevisi pengetahuan baru dengan sistem ketat investigasi fenomena. Selanjutnya, kita akan membahas yang terdapat di metode ilmiah. Yang pertama, ada klasifikasi objek. Jika dari bahasa, klasifikasi yaitu mengelompokkan. Jadi, klasifikasi objek yaitu kegiatan mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya, kita akan Tujuan klasifikasi objek menyederhanakan objek sehingga memudahkan untuk diteliti. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Dapat muncul dari rasa ingin tahu yang tinggi. Pertanyaan yang muncul ketika kalian melihat sesuatu kejadian yang aneh dapat dianggap sebagai suatu masalah yang diselesaikan melalui serangkaian penelitian. Yang ketiga adalah observasi atau melakukan pengamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun alat bantu. Alat bantunya berupa termometer, higrometer, dan raca. Data yang diperoleh dapat berupa: 1. Kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan oleh angka. 2. Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinyatakan oleh angka. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu penjelasan ruang lingkup biologi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.